Oke, halo semua. Perkenalkan saya Erlina Agustin, mahasiswi Prodi Informatika Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Saat ini saya sedang menempuh semester 4. Pada kesempatan kali ini saya mau menjelaskan bagaimana cara mencari akar menggunakan metode Newton-Raphson dengan Python. Jadi sebelumnya metode Newton-Raphson itu apa sih? Metode Newton-Raphson itu adalah salah satu metode untuk mencari akar dari suatu fungsi dengan menggunakan pendekatan suatu titik dan fungsi tersebut memiliki turunan. Jadi kita cari titik yang paling kecil. Nanti fungsinya fx-nya itu bakalan sama dengan 0. Nah, akarnya itu yang mana? Akarnya itu biasanya masuk ke dalam variabel xi. Jadi akarnya itu hasil dari tebakan awal, titik awalnya tadi dikurangin fungsi dibagi fungsi turunan. Seperti ini. X dikurangi fx dibagi f. Nah, jadi nanti kalau misalkan fx-nya udah 0, kita udah tahu akarnya itu berarti yang ini. Gitu. Kalau masih bingung, langsung masuk aja deh ke pembahasannya. Jadi kita udah punya fungsi nih. Dan kita udah punya tebakan awalnya. Kita bikin variabel x. Ini saya menyesuaikan variabel yang di fungsi ya. Terus kita copy aja. Nah, kita bikin f turunan. Bagi yang belum tahu gimana cara mencari turunan, itu gampang banget. Jadi pangkatnya ini diturunin. Jadi 3 ini pindah ke sini. Berarti 3 dikali 4, 12. Dikali x pangkat 3, turunannya berarti x pangkat 3 minus 1. Dikurangin 1 pangkatnya. Berarti x pangkat 2. Kalau di Python, pangkat itu dituliskan dengan bintang-bintang. Kalau bintang doang berarti kali ya. Dikurangin 30 x ditambah 17, 6-nya kalau diturunin jadinya 0 ya. Kenapa 0? Karena dia kan sama, kalau gini. Kalau 6 ini kan sama aja dengan 6x pangkat 0 ya. X pangkat 0 kan 1. Kalau 0 dipindah ke depan, berarti kan 0 kali 6. Sama dengan 0. Jadi nggak usah ditulis, nggak masalah. Lalu xi-nya, kita masukin rumus yang tadi. Fx dibagi f turunan x. Dari sini kita bisa tahu nih, x-nya berapa, fx-nya berapa, f turunan x-nya berapa, xi-nya berapa. Kita run. Nah, udah dapet nih. Tapi fx-nya ini hasilnya bukan 0 ya. Nah, caranya gimana? Kita cari, kita looping dia sampai fx-nya ini ketemu 0. Cara ngeloopingnya gampang banget. Kita pakai for loop. For i in range. Kita bikin iterasinya 0 sampai 10 dulu deh. Ini dimasukin, ini kita pindah. Kita pindah. Coba kita print fx-nya doang ya. Nah, hasilnya 18 mulu nih. Dari 10 iterasi hasilnya 18 doang. Harusnya setelah mendapatkan xi, nilai x ini berubah. Jadi x sama dengan xi.
Ya udah kita tulis saja di sini. X sama dengan XI. Nah, habis itu dia akan berubah nih. Misalkan XI-nya ntar ketemu 2 ya. Nah, ketika kita tulis di sini X sama dengan XI, berarti X-nya kan berubah jadi 2. 2 ini pindah ke sini. Jadi 4 dikali 2 pangkat 3 dikurang 15 kali 2 pangkat 2 ditambah 17 kali 2 minus 6 gitu. Nah, ini kan saya maunya hasil akhirnya nanti jadi sebuah tabel nih biar rapi. Gimana caranya? Jadi kita bungkus dulu menggunakan list. Kita bungkus dengan list X hasil sama dengan, kita kasih list kosong dulu di sini. Nanti biar dia ngisi sendiri waktu di looping. Fx hasil sama dengan list kosong F turunan X hasil sama dengan list kosong dan XI hasil sama dengan list kosong. Nah, ini printnya kita hapus dulu ya, kita print di akhir aja. Oke, kita masukin nih X hasilnya. X hasil append ini buat nambahin hasilnya ini ke listnya tadi, list kosong tadi. Append masukin X. Fx hasil append masukin Fx. Nah, ini juga sama. Sorry. Fi xi underscore hasil append xi. Nah, ini dia udah masuk. Kenapa ininya di bawah? Karena ini kan hasilnya kita bungkus dulu. Hasil ini kita bungkus ke sini. Baru dia masukin hasil xi-nya ini ke sini. Ke x-nya. Baru looping lagi nih. Kerja lagi, masukin lagi. Ganti isi x-nya lagi. Kerja lagi. Oke? Nah, setelah itu kita mau bikin tabel. Untuk bikin tabelnya kita kan bikin data frame ya. Nah, kita perlu library. Saya pakai Pandas. Import Pandas SPD. Jadi Pandas ini salah satu library di Python untuk data frame. Banyak sih untuk ngolah data lah pokoknya. Kita bikin variabel dulu datanya. Kita bikin dictionary. Judul kolomnya X. Isinya X hasil yang udah dibungkus tadi. Fx hasil sorry. Terus F turunan X hasil dan XI. Oke, datanya udah masuk, kita bikin data frame. df sama dengan pd dot data frame, masukin aja datanya sini. Oke. Tinggal di run. Sorry. Ops, belum di print ya. Oke. Print df.
Nah, udah ketemu nih hasilnya. Tapi dia berhentinya itu sesuai ini ya, sesuai range-nya. Harusnya kalau udah ketemu 0 kayak gini, dia udah berhenti, dia nggak running lagi. Nah, buat berhentiin gimana caranya, ya kita bikin pengkondisian aja. Jadi gini, jika fx sama dengan 0, break. Nah, gini, udah ketemu nih. Ini hasilnya. Jadi sebenarnya kalau iterasinya berhenti sampai iterasi kelima doang juga nggak masalah, soalnya ini udah kecil banget ya. Dan mereka bertiga ini, tiga iterasi terakhir ini, mereka udah kecil banget, akarnya pun sama hasilnya. Nah, ini ada lagi biasanya ada yang pakai Excel juga. Saya mau jelasin dikit nih, kalau pakai Excel gimana. Sebenarnya sama aja sih. Tinggal masukin rumusnya doang. Sebentar. Open. Nah, kayak gini. Soalnya tadi sama ya. Soalnya fx sama dengan berapa tadi? 4x pangkat 3 dikurang 15x pangkat 2 ditambah 17x minus 6. Gedein deh. Nah, kayak gini. Jadi, tebakan awalnya kita masukin nih di x0. Lalu fungsinya kita masukin rumusnya. 4. Nah, 4x pangkat 3 dikurangi 15 x pangkat 2 ditambah 17x minus 6. Sama aja kayak tadi. Terus ini juga sama, dimasukin ini rumusnya. X dikurangi f dibagi f turunan. Lalu x0-nya sama dengan xi, sama kan ya sama yang tadi. Ya udah tinggal ditarik aja. Sebenarnya lebih gampang pakai Excel. Cuma ya nggak masalah ya kalau pakai bahasa pemrograman lain. Mau pakai Java, mau pakai PHP juga nggak masalah sih sebenarnya. Biar beda aja gitu. Oke. Gampang ya. Ya udah ini dulu. Sekian dari saya. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.